Mas Khairul Anam kan anggota Komnas HAM dulu. Sebentar. Kenapa tidak mampu memenuhi berkas supaya pengadilan HAM ad hoc-nya nggak jalan? Ini penting pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah pernah mau datang Pak Prabowo ketika dipanggil oleh Komnas HAM? Oke, baik. Baik. Bapak-bapak. Nggak pernah. Ini Stop. saya. Pertanyaan saja dua. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Come on, Mas Ganjar. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Kasus HAM itu memang menjadi kasus 5 tahunan. Makanya Pak Prabowo merespon. Setiap beliau ikut kontestasi Pilpres, ini selalu muncul. Jadi seperti kaset rusak yang diulang-ulang sekali 5 tahun. Sangat tidak tepat kalau dikatakan bahwa kasus ini 5 tahunan. Setiap Kamis ada di depan istana, ibu-ibu korban selalu ngomong ini harus diungkap. Satu. Yang kedua, sangat tidak tepat kalau ini dikatakan isu yang dipolitisir. Ya, karena ini bukan soal isu politik, ini isu hak asasi manusia, isu hukum. Ini ada soal impunitas. Macet karena kekuasaan. Kenapa kok macet karena kekuasaan? Karena kasus ini dibawa ke ruang politik oleh mereka yang diduga pelaku. Ini beliau ini mantan Komnas HAM. Baru pensiun setahun jadi anggota Komnas HAM. Komnas HAM itu kalau tidak salah nanti saya luruskan ya Mas. Sudah 16 tahun belum mampu untuk memenuhi ya syarat agar membuktikan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc sesuai undang-undang. 16 tahun loh. Ini yang sangat penting. Apakah nggak ada bukti? Kalau tadi disebut Pak Prabowo, saya juga akan nyebut nama karena mengikuti Mas Andre ya. Mas kan Komnas HAM. Iya. Stop. Ya, clear. Ya, fakta-fakta, kesaksian korban dan lain sebagainya itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo bagian dari terduga pelaku. Oleh karenanya ini sebenarnya kebutuhan Pak Prabowo untuk membuat pengadilan agar apa? Beliau ini pasti kepastian hukum. Jangan malah menunjukkan bukti. Kan Pak Prabowo menunjukkan bukti kemarin. Ini teman-teman yang katanya diduga diculik itu kan bukti adanya peristiwa penculikan. Orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Loh, itu kalau dalam konteks hukum itu namanya pengakuan secara diam-diam. Oke, baik. Tinggal apa? Ya tinggal komitmen kita. Mas Khairul Anam kan anggota Komnas HAM dulu. Sebentar. Kenapa tidak mampu memenuhi berkas supaya pengadilan HAM ad hoc-nya nggak jalan? Ini penting pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah pernah mau datang Pak Prabowo ketika dipanggil oleh Komnas HAM? Oke, baik. Baik. Bapak-bapak. Nggak pernah. Ini Stop. saya. Oke, Ya. baik. Nggak pernah. Baik. Bapak-bapak. Nggak pernah. Ini Stop. saya harus Yang kedua, akhiri, waktunya sudah Pak habis. Prabowo Kedua, tidak pernah mau Menteri Hukum dipanggil dan HAM oleh Komnas 10 HAM. tahun tuh PDI Perjuangan. Oke. Tidak pernah mau Menteri Pak Hukum Prabowo dan HAM dipanggil itu 10 tahun ke PDI Komnas HAM. Perjuangan. Beraninya cuma sama Baik. Mas Budiman. Oke. Intinya Nggak begini sama Mas, Komnas HAM. kita setuju. Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Tentu isu ini dari awal selalu dibicarakan dan Pak Prabowo termasuk yang pernah dimahmilkan untuk itu. Bukan mahmil, nggak ada mahmil. Ya, Nggak ada mahmil. Ya, Apa? ya melarikan diri lah. Nggak ada melarikan Ya. diri. Melarikan diri yang mana mahmil? Coba diklarifikasi, mana mahmil? Iya, terhadap yang Pak jelas Prabowo? beliau dipecat. Tidak ada dipecat, tidak Ya, ada di Dewan mahmil. Kehormatan, Dewan Diralat Kehormatan. dulu. Ya, Dewan Kehormatan. Ralat. Dan itu belum tuntas. Kalau kita bicara soal beberapa isu terkait pelanggaran HAM, ya ada satu pertanyaan Ganjar yang tidak dijawab. Bukan soal pengadilan HAM ad hoc-nya, tapi permintaan Ganjar, bersediakah Pak Prabowo menunjukkan di mana batu nisan korban? Pak Habibur Rahman dari timnya Prabowo, bersediakah Anda membawa ke batu nisan? Ya inilah kan, makanya kan disebut tadi tendensius. Ya. Ya, pertanyaan yang sangat bermuatan politis, apa namanya? Bukankah ini kan debat? Yang debat kan memang saling Ya, makanya. menjatuhkan. Oke.
Jadi soal penculikan yang Ya. disebut-sebut itu. Kenapa tidak mau jawab? Ya. Ada 4 hal. Ya. Yang pertama, putusan DKP, bukan Mahmil Bos, ya, DKP. Itu bukan putusan lembaga peradilan. Oke. Itu bukan kuasi peradilan. Jadi itu. Prabowo belum pernah diadili? Enggak pernah. Tidak ada. Ya, Tidak ada? Tidak ada satupun saksi bukti di persidangan tim Mawar menyebutkan Pak Prabowo. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi Ya. panggilan paksa, ya. Ada tim Mawar yang sudah terbukti di pengadilan yang melakukan perbuatan ini. Jadi peristiwanya sudah terbukti di pengadilan. Tapi kan yang selalu dipertanyakan, apakah kemudian terkait dengan Pak Prabowo? Ya bagaimanapun, ya pada saat itu, ya danjennya, komandan jenderalnya adalah Pak Prabowo. Nah sehingga kenapa kemudian sulit untuk menjawab? Mungkin sudah langsung lihat, oh saya ini juga punya konflik kepentingan. Nah sehingga menjadi selalu muncul pertanyaan, kenapa itu kemudian dianggap tendensius dan sebagainya? Ya karena persoalannya adalah ya bagaimanapun seorang komandan dia harus bertanggung jawab pada apa yang Pak Syahoming, seorang Baik. Penampilan calon presiden atau capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendapat banyak apresiasi dalam debat perdana pemilihan presiden atau Pilpres 2024 di Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Selasa 12 Desember 2023 malam. Di antaranya datang dari para pengamat atau akademisi. Pengamat komunikasi politik Ari Junaidi menilai bahwa Ganjar Pranowo tampil paling unggul dan menguasai panggung. Ari Junaidi menyatakan bahwa jawaban Ganjar sangat tegas dan substansial, sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh panelis. Ari Junaidi mengapresiasikan keberanian Ganjar dalam menyampaikan gagasannya kepada publik, sambil menunjukkan kinerja yang telah dilakukannya selama 2 periode di DPR RI dan 2 periode sebagai Gubernur Jawa Tengah. Secara keseluruhan, saya melihat bahwa yang paling unggul di dalam debat kemarin adalah Ganjar. Jawaban-jawabannya tegas, pernyataannya membumi, karena berdasarkan hasil rangkaian perjalanan sewaktu kampanye, kata Ari Junaidi saat dihubungi Rabu 13 Desember. Menurutnya, pengalaman Ganjar menjadikannya calon presiden yang paling berkapasitas dan tepat untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Ganjar dinilai memiliki penguasaan data yang kuat, berbeda dengan Prabowo yang terkesan tidak memainkan data. Ari Junaidi menilai bahwa Ganjar mampu mengatasi pertanyaan dengan baik, sedangkan Prabowo dan Anies terjebak dalam pertanyaan tendensius yang tidak elok untuk ditampilkan kepada publik. Salah satu keunggulan Ganjar yang disorot adalah kemampuannya untuk mengangkat isu-isu masyarakat dan memberikan solusi konkret. Ari mencontohkan saat Ganjar kampanye di Merauke dan bertemu dengan seorang pendeta yang juga tenaga kesehatan. Hal ini menunjukkan pemahaman Ganjar terhadap persoalan bangsa. Ari juga mencatat bahwa Ganjar menyampaikan data terkait potensi korupsi selama 10 tahun sebesar 230 triliun rupiah, yang setara dengan pembangunan 27.000 puskesmas. Menurutnya, hal ini menunjukkan kekuatan data yang dimiliki oleh Ganjar. Dalam kesimpulannya, Ari menilai bahwa Anies dan Prabowo terjebak dalam pertanyaan tendensius, sementara Ganjar berhasil menguasai persoalan dengan baik. Dia mengkritik jawaban Prabowo terkait penyelesaian konflik di Papua, menyebutnya sebagai langkah yang tidak tepat dengan memperkuat aparat. Sebaliknya, Ari menilai solusi yang ditawarkan Ganjar, yakni melalui dialog, lebih tepat dan tidak terjebak dalam lingkaran setan. Ari juga mencatat bahwa Anies, meskipun pandai dalam merangkai kata-kata sebagai mantan akademisi, memiliki pengalaman kepemimpinan yang lebih sedikit dibandingkan dengan Ganjar. Dengan demikian, Ari menyimpulkan bahwa Ganjar merupakan yang paling menguasai debat, diikuti oleh Anies dan Prabowo yang dinilai kurang berhasil dalam penampilannya. Pasca debat tersebut, elektabilitas Ganjar Mahfud diyakini bakal rebound. Hal itu seperti disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia atau UI, Ade Reza Haryadi. Menurutnya, Ganjar tampil dengan performa bagus saat debat. Bahkan, ia merasa gagasan yang disuarakan Ganjar sangat visioner dan mengatasi masalah. Sepanjang Ganjar Pranowo bisa memanfaatkan momentum debat dengan baik dan tim sesnya bisa mengaplikasikan isu-isu strategis yang menjadi unggulan, maka peluang elektabilitasnya rebound sangat terbuka, tutur Ade saat dihubungi pada Rabu 13 Desember.
Ade merasa panggung debat bisa mempengaruhi dinamika elektabilitas, apalagi sambungnya, saat ini masih tinggi angka undecided voters dan swing voters. Besar kemungkinan mereka akan menggunakan debat sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihan politiknya, terutama dengan melihat performance kandidat dan program strategisnya yang diusungnya, tutur Ade. Di sisi lain, Ade merasa Ganjar perlu untuk merumuskan brand position yang tepat. Apalagi, kata Ade, kedua kandidat lainnya telah memiliki sikap yang terus disuarakan dan ditampilkan. Mengingat Prabowo Subianto telah menegaskan klaim sebagai penerus legasi pemerintahan Jokowi dan Anies Baswedan sebagai antitesa atau perubahan dari Jokowi, ucapnya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasah menilai sosok Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo lebih mudah dipahami dalam memaparkan program dalam debat perdana yang membahas hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Menurutnya, penyampaian capres yang diusung PDIP, Partai Perindo, P3, dan Hanura itu mudah dipahami kelompok pemilih yang masih ragu. Ganjar cukup berhasil, mengingat ia banyak menyatakan apa yang sudah ia lakukan. Bahkan dari sisi penyampaian justru Ganjar lebih mudah dipahami kelompok pemilih yang masih ragu, ujar Deddy saat dihubungi pada Rabu 13 Desember 2023. Deddy juga menyebut bahwa sosok mantan Gubernur Jawa Tengah itu berhasil tenang dan mengikuti ritme yang berjalan dalam debat tersebut. Ia membandingkan dengan sosok Capres Koalisi Indonesia Maju atau KIM, Prabowo Subianto, yang terlihat susah payah cenderung hampir emosional.